teman-teman semua. Kali ini saya datang dengan sebuah video baru, yaitu kita akan membahas mengenai bulan purnama yang akan terjadi di zodiak Scorpio pada tanggal 12 Mei nanti. Bulan purnama di Scorpio ini akan terjadi pada lebih kurang 22 derajat Scorpio, akan terjadi pada tanggal 12 Mei nanti. Dan ini bulan purnama ini adalah sebuah penyelesaian dari bulan baru di Scorpio yang terjadi tahun 2024 pada awal November. Jadi ini adalah kulminasi. Jadi segala sesuatu yang telah Anda upayakan sejak awal November akan terlihat hasilnya lewat bulan purnama di Scorpio ini. Nah, bulan purnama di Scorpio ini akan memiliki aspek yang beroposisi dengan Uranus, artinya akan ada kejutan, tapi kejutan itu memberikan kita arah yang baik karena juga akan didukung oleh aspek harmonis oleh Saturnus dan noda utara bulan. Jadi artinya apapun yang kejutan yang terjadi pada saat bulan purnama atau setelah bulan purnama di Scorpio ini, kejutan itu mungkin akan membuat kita kaget. Tetapi dalam jangka panjang, kejutan itu akan baik buat kita karena didukung oleh Saturnus dan noda utara bulan. Jadi bulan purnama ini akan memberikan kita efek yang berbeda. Karena itu, mari kita mulai dengan zodiak pertama. Oke, kita akan beralih ke zodiak pertama, yaitu Aries Rising. Ini akan lebih tepat bagi Aries Rising, disusul oleh mereka memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Oke, bagi Aries Rising, bulan purnama di Scorpio ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-8. Rumah atau divisi ke-8 ini berkaitan dengan keintiman, seks, transformasi, ini juga berkaitan dengan rahasia, dan juga berkaitan hal-hal yang gelap yang ada dalam hidup kita, berkaitan dengan sesuatu yang shocking, tapi yang lebih cukup penting juga adalah rumah ke-8 ini berkaitan dengan uang. Tapi uang orang lain dalam hal investasi, asuransi, hutang, uang-uang seperti itu. Nah, bulan purnama ini akan meng-highlight atau membuat kita sadar akan hal-hal tersebut. Jadi kita bisa mengambil keputusan yang lebih tepat, apakah mau melanjutkan atau mengakhiri, berkaitan dengan hal-hal yang saya sebut tadi. Energi instabilitas atau energi yang tidak stabil akan datang dari Uranus di Taurus, yang bagi Aries berada di rumah atau divisi kedua sekarang. Jadi ada sesuatu mengenai uang, karena rumah divisi kedua itu juga uang, tapi bedanya adalah uang yang kita punya, uang yang di dompet kita. Gitu, uang secara general, itu rumah kedua. Jadi Uranus ada di situ. Supportnya akan datang dari Saturnus dan noda utara bulan yang sekarang sedang berada di Pisces di rumah ke-12 Anda. Rumah ke-12 itu berkaitan dengan mental health, kesehatan mental Anda, dan juga psikologi Anda. Jadi saya kasih contoh, bulan purnama ini bagi Aries akan meng-highlight investasi Anda, rumah ke-8, tapi instabilitas akan datang dari Uranus di Taurus di rumah kedua. Jadi Anda mungkin ingin menginvest sesuatu, Anda memutuskan, ada yang di highlight, ada energi bulan purnama di situ, tapi uang Anda nggak cukup. Instabilitas di situ, rumah kedua. Ya kan? Nah, tapi dukungan akan datang dari rumah ke-12, psikologi Anda, mental health Anda, mental Anda. Jadi think positive gitu loh. Dan juga dukungan dari rumah ke-12 ini bersifat jangka panjang karena ada Saturnus di situ. Saturnus adalah energi yang jangka panjang. North Node itu adalah energi takdir. Gitu. Jadi dengan Anda melihat kesehatan mental Anda melihat pikiran Anda, apakah saya punya kemampuan secara mental untuk bisa terus berinvestasi rumah ke-8, itu akan terlihat dari bulan purnama ini. Tapi ingat, efek instabilitasnya atau energi instabilitas yang mengejutkan, yang tidak terduga akan datang dari rumah kedua. Bisa Anda kekurangan uang rumah kedua, tapi Anda juga bisa mendapatkan uang dari sumber yang tidak terduga rumah kedua. Begitu. Jadi rumah ke-8 investasi Anda, rumah kedua adalah uang yang Anda punya sekarang, dan rumah ke-12 adalah mental Anda. Jadi persiapkan mental Anda, begitu. Karena akan ada dukungan di sini. Dan ini dukungannya lebih jangka panjang dan juga lebih ke takdir karena Saturnus di situ dan noda utara bulan di situ. Begitu. Oke, untuk zodiak berikutnya kita akan ke Taurus Rising, lebih tepat disusul dengan Taurus Sun, matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Oke, bagi Taurus Rising, bulan purnama di Scorpio ini akan meng-highlight pernikahan Anda atau relationship Anda, rumah ke-7 atau divisi ke-7. Rumah ke-7 atau divisi ke-7 itu berkaitan dengan pernikahan, relationship, jadi pacar Anda atau seseorang yang bagi Anda penting secara komitmen, begitu rumah ke-7.
Nah, rumah ketujuh juga berkaitan dengan partner bisnis, berkaitan dengan pasar jika Anda memang pedagang, berkaitan dengan penggemar Anda jika Anda memang bergerak di dunia kreatif. Nah, instabilitas akan datang dari Uranus di Taurus di diri Anda sendiri. Jadi akan ada sesuatu kelakuan Anda atau sifat Anda atau keinginan Anda yang membuat energi bulan purnama ini jadi tidak stabil begitu. Karena ini berada dalam aksis Anda Taurus dan dia Scorpio. Jadi bulan purnama ini meng-highlight dia Scorpio, rumah ketujuh, relationship Anda. Tapi instabilitasnya bisa datang dari diri Anda. Jadi Anda mungkin melakukan sesuatu yang ya kayak gelisah gitu, kayak melakukan sesuatu yang shocking. Jadi harap berhati-hati dengan apa yang ada di diri Anda sekarang. Mungkin Anda merasa jenuh atau apapun gitu, Anda ingin sesuatu yang exciting, tapi relationship Anda ada di situ, ada di depan mata, di highlight oleh bulan purnama ini. Jadi Anda harus berhati-hati. Nah, supportnya itu akan datang dari Saturnus dan noda utara bulan yang sekarang sedang ada di Pisces. Pisces itu adalah rumah ke-11 Anda. Rumah kan setelah sebelum Taurus itu adalah Aries, sebelum Aries adalah Pisces. Rumah ke-11 ini berkaitan dengan teman, networking, social media. Jadi teman Anda dan relationship, contohnya pacar Anda atau pasangan Anda, saling mendukung, harmonis. Tapi instabilitasnya datang dari Anda. Jadi Anda harus ekstra hati-hati. Jika memang Anda merasa gelisah atau ingin melakukan sesuatu yang tidak terduga, mending konsultasikan dengan pasangan Anda atau teman Anda. Jadi bulan purnama ini akan meng-highlight relationship Anda, pernikahan Anda atau pasangan Anda, rumah ketujuh, akan disupport oleh teman Anda, sosial media, atau harapan dan impian Anda, atau networking Anda di rumah ke-11, tapi shocking atau kejutannya akan datang dari diri Anda sendiri dan keputusan yang Anda buat. Oke, mari kita ke zodiak selanjutnya, yaitu Gemini Rising, yang lebih tepat disusul oleh bulan Gemini atau matahari di Gemini. Oke, bagi Gemini Rising, bulan purnama di Scorpio ini akan meng-highlight rumah ke-6 atau divisi ke-6 Anda. Ini berkaitan dengan pekerjaan, binatang peliharaan, dan kesehatan Anda, kesehatan fisik. Jadi akan ada sesuatu di situ yang di-highlight. Anda merasa tidak sehat, bulan purnama ini akan meng-highlight kesehatan Anda. Anda merasa kerjaan Anda sedikit kurang atau sedikit lebih, mohon maaf, bulan purnama ini akan meng-highlight kerjaan Anda. Anda ingin melakukan sesuatu mengenai binatang peliharaan Anda atau pet Anda, bulan purnama ini akan meng-highlight itu. Jadi rumah atau divisi ke-6 bagi Gemini Rising. Nah, oposisi dari Uranus di Taurus, energi yang tidak stabil itu akan berada di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu adalah rumah kesehatan mental Anda. Jadi akan ada sesuatu di kesehatan mental Anda yang akan sedikit mengganggu energi dari bulan purnama di Scorpio yang ada di rumah atau divisi ke-6 Anda. Nah, supportnya akan ada dari Pisces. Saturnus dan noda utara bulan akan ada di Pisces. Pisces itu ada di rumah ke-10 Anda. Jadi karir Anda. Apa yang dianggap orang lain, yang orang lain lihat dari diri Anda, nah itu di rumah ke-10. Public image, karir. Jadi ada sesuatu di kerjaan Anda, saya kasih contoh, ada sesuatu di kerjaan Anda yang di-highlight oleh bulan purnama ini, dan itu akan disupport oleh karir atau orang-orang di karir Anda. Nah, tapi energi yang tidak stabil atau energi instabilitas akan datang dari kesehatan mental Anda, rumah ke-12. Begitu. Jadi rumah ke-6, kesehatan dan pekerjaan Anda serta karir Anda saling mendukung, ya kan? Tapi instabilitas akan datang dari rumah ke-12, kesehatan mental Anda. Jadi harap berhati-hati. Oke, untuk zodiak berikutnya kita akan ke Cancer Rising, atau lebih tepatnya bagi Cancer Rising, jika Anda tidak tahu rising Anda apa, Anda bisa menggunakan Cancer Sign, matahari di Cancer, atau Cancer Moon, atau bulan di Cancer. Nah, bagi Cancer, bulan purnama di Scorpio ini akan meng-highlight rumah ke-5 Anda. Ini anak Anda, kreativitas Anda, hobi Anda, hal-hal yang menyenangkan yang ada dalam diri Anda. Ini juga berkaitan dengan cinta Anda dan romantisme Anda. Yang jelas hal-hal tersebut akan di-highlight atau akan ditunjukkan oleh bulan purnama ini, arahnya seharusnya kemana. Nah, support akan datang dari rumah ke-9. Rumah ke-9 itu ada ada Pisces di situ. Di situ ada Saturnus sekarang dan juga ada North Node atau noda utara bulan. Nah, support dari rumah ke-9 ini berkaitan dengan
optimisme, berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan keberuntungan, ini juga berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan pendidikan tinggi. Jadi hal-hal tersebut akan mensupport bulan purnama ini. Nah, tapi instabilitasnya akan datang dari rumah ke-11. Rumah ke-11 itu adalah teman-teman Anda, networking Anda, social media Anda. Jadi mungkin ada sesuatu yang men-trigger Anda dari teman-teman Anda atau social media Anda atau networking Anda atau orang-orang di sekitar Anda gitu kan yang men-trigger Anda dan membuat rumah kelima atau divisi kelima ini tidak stabil. Tapi ingat, energi yang mendukungnya ada dari rumah ke-9. Jadi berdoa. Karena rumah ke-9 itu rumah Tuhan, rumah optimisme, rumah keberuntungan. Jadi Anda bisa berdoa, Anda bisa merasa bahwa hidup Anda beruntung gitu kan. Think positive. Berpikirlah positif begitu. Jadi bulan purnama ini akan meng-highlight rumah kelima Anda, anak Anda, kreativitas Anda, hal-hal yang membuat Anda bahagia. Tapi ketidakstabilannya akan datang dari rumah ke-11, pertemanan Anda, networking Anda, social media Anda. Tapi dukungannya akan datang dari rumah ke-9. Jadi Tuhan, agama, optimisme, doa, traveling. Begitu. Oke, mari kita ke zodiak berikutnya, yaitu Leo Rising. Ini akan lebih tepat bagi mereka yang memiliki rising sign di Leo, disusul dari mereka yang memiliki matahari di Leo, atau bulan di Leo. Oke, bagi Leo Rising, bulan purnama di Scorpio ini akan terjadi di rumah atau divisi keempat. Ini berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan ibu Anda, berkaitan dengan rumah Anda, berkaitan dengan properti Anda. Jadi akan ada sesuatu di situ yang di-highlight oleh bulan purnama ini. Nah, ketidakstabilannya akan datang dari Uranus di Taurus di rumah atau divisi ke-10 Anda, karir Anda. Jadi akan ada sesuatu yang mungkin tidak stabil, yang mungkin energinya jadi energinya itu shocking ya, mengejutkan. Jadi efeknya akan menjadi tidak stabil yang datang dari karir Anda. Dan itu akan berefek kepada rumah Anda, ibu Anda, properti Anda. Begitu, keluarga Anda, karena rumah keempat juga keluarga. Nah, supportnya bagi Leo akan datang dari Pisces. Nah, bagi Leo, Pisces itu adalah rumah atau divisi ke-8. Ini berkaitan dengan psikologi Anda, berkaitan dengan uang, tapi uang dalam hal investasi, asuransi, utang. Ini juga berkaitan dengan transformasi, berkaitan dengan keintiman. Jadi ada hal-hal di rumah ke-8 yang saya sebut tadi yang bisa mendukung ini. Mendukung keluarga Anda, mendukung rumah Anda. Contohnya, ada bulan purnama ini meng-highlight kondisi di rumah Anda, keluarga Anda, rumah keempat. Tapi ini akan mendapatkan energi yang tidak stabil dari karir Anda. Uranus di Taurus di rumah ke-10, karir Anda. Tapi support akan datang dari rumah ke-8. Contohnya ada uang atau investasi yang Anda punya, yang akan mensupport apapun yang terjadi, apapun yang di-highlight oleh bulan purnama di rumah keempat keluarga Anda. Jadi keluarga Anda, rumah keempat, investasi Anda, rumah ke-8 akan saling mendukung, tapi energi yang tidak stabil akan datang dari karir Anda. Uranus di Taurus di rumah ke-10. Nah, ini bagi Leo. Oke, mari kita ke zodiak berikutnya, yaitu Virgo Rising. Bagi mereka memiliki rising sign Virgo, disusul matahari di Virgo atau bulan di Virgo, maka bulan purnama di Scorpio ini akan terjadi di rumah atau divisi ketiga Anda. Karena setelah Virgo ada Libra, Scorpio adalah rumah atau divisi ketiga. Jadi ini berkaitan dengan adik-beradik Anda, komunikasi Anda, skills Anda, kendaraan Anda, ya kan, komunikasi, kemudian knowledge Anda. Nah, hal-hal tersebut akan di-highlight oleh bulan purnama di Scorpio ini. Nah, oposisinya akan datang dari Uranus di Taurus yang sekarang sedang berada di rumah atau divisi ke-9 Anda. Ini berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan spiritualitas, ketuhanan, agama, berkaitan dengan higher learning, universitas. Jika Anda ingin menerbitkan buku, ini aja berkaitan dengan publikasi. Ini juga berkaitan dengan keberuntungan. Jadi akan ada sesuatu di rumah ketiga Anda yang di-highlight, atau Anda ingin mengambil keputusan, finally Anda bisa mengambil keputusan, di-highlight oleh bulan purnama di Scorpio ini. Efek ketidakstabilannya akan datang dari rumah ke-9. Begitu loh. Sementara efek yang menstabilkan atau yang mendukung bulan purnama di Scorpio ini akan datang dari Pisces. Pisces itu sedang berada adalah rumah ke-7 atau relationship Anda. Saturnus dan noda utara bulan ada di situ. Jadi saya kasih contoh. Bulan purnama ini meng-highlight hubungan Anda dengan adik Anda, rumah ketiga bagi Virgo Rising. Ya kan, meng-highlight hubungan Anda dengan adik Anda. Dan ini disupport oleh Pisces yang ada di rumah ke-7, yaitu Saturnus dan
noda utara bulan, yaitu pasangan Anda akan mensupport ini. Mensupport apapun yang terjadi pada hubungan Anda dengan adik Anda, rumah ketiga, yang di-highlight oleh bulan purnama ini akan disupport oleh pasangan Anda, rumah ketujuh. Karena Anda Virgo kan, pasangan Anda itu selalu Pisces. Nah, tapi hal-hal yang tidak stabil, hal-hal yang bisa membuat hubungan dengan adik Anda, yang di-highlight oleh bulan purnama di Scorpio ini akan datang dari rumah ke-9. Jadi, traveling, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan universitas atau berkaitan dengan agama begitu. Jadi mungkin ini agak sedikit counter intuitif atau agak aneh. Jadi saya akan kasih contoh. Hubungan dengan adik Anda, bulan purnama di Scorpio, rumah ketiga, didukung oleh pasangan Anda, Pisces, rumah ketujuh. Tapi akan ada sesuatu dari rumah ke-9 Anda yang akan membuat sesuatu tidak stabil. Contohnya begini, mungkin beda agama, gitu kan? Atau mungkin ada perubahan agama, atau ada sesuatu yang berkaitan dengan agama yang membuat hubungan Anda dengan adik Anda itu tidak stabil. Nah, begitu contohnya. Tapi hubungan Anda dengan adik Anda yang di-highlight oleh bulan purnama di Scorpio ini akan didukung oleh pasangan Anda. Nah, begitu contohnya. Oke, mari kita zodiak berikutnya, yaitu zodiak Libra. Bagi mereka yang memiliki Libra rising, ini akan paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi mereka yang memiliki Libra rising, bulan purnama di Scorpio ini akan meng-highlight rumah atau divisi kedua, uang. Nah, supportnya akan datang dari Saturnus dan noda utara bulan di rumah ke-6, kerja. Nah, instabilitasnya akan datang dari Uranus di Taurus di rumah ke-8, hutang. Jadi saya kasih contoh. Bulan purnama ini akan meng-highlight bagi Libra rising ya. Libra, matahari di Libra atau bulan di Libra juga bisa, tapi paling tepat untuk mereka memiliki Libra rising. Bulan purnama ini akan meng-highlight keuangan Anda, rumah kedua. Dan akan disupport oleh Saturnus dan noda utara bulan di rumah ke-6, yaitu kerjaan Anda. Uang dan kerja saling support. Tapi efek atau energi yang tidak stabil akan datang dari Uranus di Taurus di rumah ke-8 Anda, yaitu hutang. Jadi bagi Libra, ini bulan purnama ini akan meng-highlight uang Anda. Uang Anda, kerjaan Anda saling mendukung, tapi hutang bisa membuatnya tidak stabil. Jadi harap berhati-hati. Kita akan zodiak berikutnya, yaitu Scorpio rising. Scorpio rising yang paling tepat disusul dengan Scorpio Sun, matahari Scorpio, atau bulan Scorpio. Nah, bagi Scorpio, highlight dari bulan purnama ini adalah di diri Anda. Anda akan menjadi bintang dari bulan purnama ini, karena bulan purnama ini terjadi di diri Anda sendiri. Rumah pertama, divisi pertama. Jadi, fisik Anda, aura Anda, kesan pertama, energi Anda akan di-highlight oleh bulan purnama ini. Nah, personality Anda juga akan di-highlight oleh bulan purnama ini. Nah, oposisinya akan datang dari Uranus di Taurus yang tidak stabil, akan datang dari pasangan Anda. Jadi akan ada sesuatu yang akan dilakukan oleh pasangan Anda yang akan membuat energi ini tidak stabil. Nah, supportnya akan datang dari Pisces. Pisces itu adalah rumah kelima Anda. Saturnus dan noda utara bulan ada di Pisces sekarang, yaitu rumah kelima Anda atau divisi kelima Anda. Rumah atau divisi kelima ini berkaitan dengan anak Anda, kreativitas Anda, hobi Anda, hal-hal yang membuat Anda bahagia, membuat Anda happy, gitu. Pokoknya rumah kelima ini rumah kebahagiaan. Nah, jadi diri Anda, personality Anda, pribadi Anda, dan kebahagiaan Anda saling mendukung. 1 dan 5 saling mendukung. Bulan purnama ini akan meng-highlight tersebut. Tetapi akan ada sesuatu dari pasangan Anda, ya kan? Baik itu pasangan yang serius maupun yang pasangan bisnis, yang akan membuat energi ini tidak stabil. Jadi harap berhati-hati. Diri Anda dan kebahagiaan Anda saling mendukung, tapi pasangan Anda akan melakukan sesuatu atau bisa melakukan sesuatu yang membuat semuanya tidak stabil. Jadi harap berhati-hati. Oke, kita ke zodiak berikutnya, yaitu Sagittarius rising. Bagi mereka yang memiliki Sagittarius rising, ini akan paling tepat disusul bagi mereka yang memiliki bulan di Sagittarius atau matahari di Sagittarius. Nah, bagi Sagittarius rising, bulan purnama di Scorpio ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-12, kesehatan mental. Oposisinya akan datang dari Uranus di Taurus yang ada di rumah ke-6, kesehatan fisik. Nah, supportnya akan datang dari Saturnus dan noda utara bulan yang sekarang sedang berada di Pisces, yaitu yang sekarang sedang berada di Pisces, yaitu rumah keempat Anda. Ya, karena bagi Sagittarius rising itu, Pisces itu adalah rumah atau divisi keempat.
Nah, jadi kesehatan mental Anda akan di-highlight oleh bulan purnama ini bagi mereka yang memiliki Sagittarius rising. Nah, bulan purnama di Scorpio highlight rumah ke-12 kesehatan mental. Kesehatan mental Anda yang akan menjadi fokus. Nah, tapi oposisinya atau energi yang tidak stabilnya akan datang dari Uranus di Taurus yang ada di rumah atau divisi ke-6 Anda. Rumah atau divisi ke-6 itu kesehatan diri. Jadi bulan purnama ini meng-highlight kesehatan mental, sementara hal yang tidak stabilnya akan datang dari kesehatan fisik. Jadi harap berhati-hati di situ. Ingat, rumah ke-6 juga bukan hanya kesehatan fisik, tapi juga pekerjaan, kegiatan sehari-hari, binatang peliharaan Anda. Jadi hal-hal tersebut bisa membuat kesehatan mental Anda tidak stabil. Nah, supportnya akan datang dari Pisces. Saturnus dan noda utara bulan ada di Pisces sekarang, yaitu di rumah atau divisi keempat, yaitu keluarga Anda, ibu Anda, rumah Anda, properti Anda. Ini yang akan mensupport. Jadi kesehatan mental Anda akan di-highlight oleh bulan purnama ini. Instabilitasnya akan datang dari kesehatan fisik Anda, dari kerjaan Anda, dari binatang peliharaan Anda yang merupakan simbolisme dari rumah ke-6. Sementara supportnya akan datang dari keluarga Anda, rumah Anda, ibu Anda. Begitu. Nah, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Capricorn. Lebih tepat bagi mereka memiliki Capricorn rising, disusul bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Nah, bagi mereka memiliki Capricorn rising, bulan purnama di Scorpio ini akan terjadi atau meng-highlight rumah atau divisi ke-11 Anda. Rumah atau divisi ke-11 ini berkaitan dengan teman, networking, sosial media, harapan dan impian. Nah, pertemanan Anda akan di-highlight. Nah, oposisinya akan terjadi dari Uranus di Taurus yang ada di rumah atau divisi kelima Anda, anak Anda, kreativitas Anda, kebahagiaan Anda, romantisme Anda. Nah, begitu. Supportnya akan datang dari Saturnus dan noda utara bulan yang ada di Pisces, yang ada di rumah ketiga Anda, yaitu adik-beradik Anda, komunikasi Anda, skills Anda, knowledge Anda, ilmu pengetahuan Anda, juga termasuk kendaraan pribadi Anda. Jadi saya kasih contoh, bagi mereka memiliki Capricorn rising, bulan purnama ini akan meng-highlight pertemanan Anda, rumah ke-11. Tapi akan terjadi oposisi atau hal yang tidak stabil dari rumah kelima. Contohnya, pertemanan Anda tapi tidak disukai oleh anak Anda, rumah kelima atau divisi kelima, atau pertemanan Anda, rumah ke-11, mengganggu hobi Anda, rumah kelima. Begitu, energi yang tidak stabil datang dari rumah kelima. Tapi supportnya akan datang dari rumah ketiga, yaitu Pisces, Saturnus dan noda utara bulan di situ. Akan disupport dari situ. Rumah ketiga itu apa? Adik-beradik Anda, skills Anda, komunikasi Anda. Jadi mungkin adik-beradik Anda mendukung teman Anda, tapi anak Anda tidak. Nah, seperti itu contohnya. Oke, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Aquarius rising. Oke, bagi mereka memiliki Aquarius rising, ini akan paling tepat disusul mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Nah, bagi Aquarius rising, bulan purnama di Scorpio ini akan meng-highlight karir Anda. Karir Anda, pencapaian karir Anda, dan apa yang harus Anda lakukan untuk melangkah selanjutnya di karir Anda. Jadi highlightnya adalah karir Anda. Nah, oposisinya atau energi tidak stabilnya, Uranus di Taurus akan terjadi atau datang dari rumah keempat Anda, keluarga Anda, ibu Anda, rumah Anda, properti Anda. Nah, jadi ada sesuatu di karir Anda yang di-highlight, tapi keluarga Anda tidak suka. Atau ada sesuatu yang terjadi di rumah Anda yang membuat karir Anda terganggu. Nah, begitu. Ini bagi Aquarius. Supportnya akan datang dari Pisces, Saturnus dan noda utara bulan ada di Pisces, rumah kedua Anda. Supportnya akan datang dari uang. Jadi, karir Anda dan keuangan Anda saling mendukung. Tetapi keluarga Anda, rumah keempat itu akan sedikit tidak harmonis atau kurang mendukung atau membuat keputusan-keputusan atau akan suatu terjadi di keluarga Anda yang membuat karir Anda agak sedikit tidak stabil. Nah, seperti itu. Jadi, karir Anda rumah ke-10 dan support dari rumah kedua Saturnus dan noda utara bulan di Pisces, support dari rumah kedua akan saling mendukung. Karir dan uang saling mendukung. Tapi keluarga Anda akan menciptakan atau sesuatu yang tidak stabil akan datang dari keluarga Anda atau rumah Anda. Begitu Aquarius. Nah, untuk zodiak terakhir kita akan beralih ke Pisces. Bagi mereka memiliki Pisces rising, ini akan paling tepat. Disusul bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Nah, bagi mereka memiliki Pisces rising, bulan purnama di Scorpio ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-9 Anda. Ini berkaitan dengan Tuhan, agama, berkaitan dengan optimisme, filsafat hidup, berkaitan dengan traveling. Akan ada sesuatu yang di-highlight di situ. Nah, oposisinya akan terjadi dari Uranus di Taurus di rumah ketiga Anda. Rumah ketiga itu adik-beradik, komunikasi, kendaraan pribadi, skills,
knowledge atau pengetahuan Anda. Nah, support dari bulan purnama di Scorpio ini akan terjadi di Pisces, karena Saturnus dan noda utara bulan ada di Pisces. Dan Pisces itu Anda. Jadi apapun keputusan Anda mengenai bulan purnama di Scorpio ini, itu akan mensupport apapun itu dan akan memiliki energi jangka panjang dan energi takdir di situ. Jadi contohnya begini, saya kasih contoh. Ada sesuatu dari bulan purnama di Scorpio ini akan meng-highlight rumah ke-9. Misalnya Anda memutuskan untuk traveling, atau Anda memutuskan untuk umroh. Ya kan, traveling dan agama itu ada di rumah ke-9. Anda memutuskan untuk umroh. Dan Anda membuat keputusan itu. Anda, rumah pertama. Nah, tetapi oposisi atau energi yang tidak stabil akan datang dari rumah ketiga. Rumah ketiga itu contohnya adalah adik Anda. Jadi adik atau adik-beradik Anda. Jadi mungkin ada kakak Anda atau adik Anda yang tidak setuju Anda traveling untuk umroh. Tapi keputusan akhirnya ada di diri Anda. Pisces, Saturnus dan noda utara bulan ada di Pisces, diri Anda. Dan itu akan mensupport apapun keputusan Anda mengenai bulan purnama di Scorpio yang ada terjadi di rumah ke-9 Anda atau divisi ke-9 Anda. Nah, seperti itu contohnya.